الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العزيز هاديا إلى صراط العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin azakumullah, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu dengan senantiasa bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini bagaikan roda yang sedang berputar. Dalam satu waktu, seorang akan merasakan kebahagiaan dengan kenikmatan dan keberhasilan yang diraih. Tetapi di waktu yang lain, ia pun bisa mengalami kesedihan dan masalah dalam kehidupan. Tidak ada manusia di dunia ini yang lepas dari ujian dan kesulitan, karena itulah realitas hidup di dunia ini. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, selalu saja ada urusan, ada beban, ada kekhawatiran atau ujian yang melanda. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi, ada yang diuji dan sedang mendapat masalah keluarga, masalah kesehatan, atau bahkan tekanan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini boleh jadi di antara kita ada yang sedang dalam kesusahan dan dirundung oleh berbagai masalah kehidupan. Akan tetapi sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa hal itu merupakan takdir terbaik dari Allah. Dan pada saatnya nanti masalah-masalah hidup tersebut akan berlalu, tergantikan oleh kebahagiaan dan kemudahan. Dalam Al-Quran surah Al-Isyrah
Allah mengingatkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap kesulitan selalu disertai dengan kemudahan dan jalan keluar. Bahkan dalam satu kesulitan Allah telah menyiapkan dua kemudahan dan solusi yang menyertainya. Dalam ayat tadi terdapat lafaz al-usr, artinya kesulitan yang diulang sebanyak dua kali dalam bentuk isim ma'rifat. Hal ini menunjukkan bahwa substansi kesulitan yang dimaksud adalah sama. Sedangkan kata yusra yang berarti kemudahan diulang dua kali dengan pola isim nakirah. Dalam kaidah bahasa Arab, hal ini menandakan bahwa solusi atau kemudahan yang disebutkan di ayat pertama berbeda dengan kemudahan yang disebutkan pada ayat yang kedua, sehingga maknanya ada dua solusi dan kemudahan untuk satu masalah. Keterangan ini diperkuat oleh sebuah riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Beliau mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Satu ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya masruran, farihan, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, wa huwa yadhhak, dan dia tertawa, wa huwa yaqul, kemudian Nabi berkata, la yaghliba usrun yusrain fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kata Nabi, satu kesulitan tidak akan bisa menang melawan dua kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah SAW duduk di hadapan sebuah batu, beliau bersabda, "Lau ja'al 'usr فدخل هذا الجحر لجاءه اليسر فدخل عليه فأخرجه قال فأنزل الله عز وجل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا." Andai kata kesulitan datang dan masuk bersembunyi ke dalam sebuah batu ini, niscaya kemudahan akan datang menghampiri dan masuk ke dalam batu tersebut untuk mengeluarkan kesulitan tadi. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Penjelasan Nabi SAW tersebut memberikan gambaran bagaimana kesulitan akan selalu menemukan jalan keluarnya. Kandungan hadis ini mengajarkan kita arti optimis dalam menjalani ujian dan masalah hidup yang sedang dihadapi. Kita harus meyakini bahwa setiap masalah dan problematika hidup yang kita alami pada saatnya akan hilang, digantikan dengan kemudahan dan kebahagiaan. Terlebih jika kita sikapi semua kesulitan dan masalah hidup ini dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Demikian khutbah singkat ini kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan keteguhan hati dalam menjalani setiap episode kehidupan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan semoga kita semua segera diberikan kemudahan dan jalan keluar dari setiap masalah-masalah hidup yang kita alami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا